perkenalkan nama saya Adelia Putri Siandapa dengan yang akhir 1 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, semangat banget hari ini dalam salamnya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yeay! Udah semangat belajar nih nggak? Semangat. Oke, seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas silakan dipimpin doanya. Duduk di tempat, siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, coba sekarang ibu minta tengok samping dan kanan kirinya. Apakah hari ini ada teman yang tidak masuk? Ada nggak? Masuk sama aku. Masuk semua. Oke, ada yang tahu nggak hari ini tanggal berapa ya? Tanggal 13, Bu. 19. Aduh, kayaknya spidol ibu habis deh. Beli baru, Bu. Iya nih, lupa ibu. Bulan apa sekarang? Mei. Iya. Oke. Baik. Nah, sebelum kita belajar, ibu pengen tanya nih, siapa yang tadi pagi sebelum berangkat sekolah sarapan? Saya. Sarapan apa tuh? Nasi. Sama ubi. Iya. Kamu suka ubi? Suka. Jadi sarapan apa nasi ibu? Nasi Rika sarapan nggak? Kentang, sarapan kentang dulu. Wih, kayak orang Amerika ya sarapan. Iya, orang Amerika. Oh, kamu orang kaya. Besok-besok bawa kentangnya ya. Enggak kayak aku orang desa makanya ubi. Iya, enggak dong. Ubi kan sehat juga. Iya. Kalau Zahira sarapan apa? Roti bakar, Bu. Roti bakar, enak banget. Kalau Nabila sarapan apa? Roti mangkok. Roti panggang. Wih, enak-enak banget ya sarapan kalian ya. Nah, ibu pengen tanya nih, kenapa sih kita tuh harus makan? Ada yang tahu nggak kenapa ya kita harus makan setiap hari? Supaya Iya. untuk energi, betul, untuk tenaga, untuk membuat energi, terus juga untuk beraktivitas. Nah, tadi siapa yang jawab itu energi? Saya. Semuanya jawab ya, biar kita Iya. dapat energi ya. Iya. Nah, ibu pengen tanya lagi nih, gimana ya caranya makanan itu bisa jadi energi? Kan tadi kan awalnya makanan, kok dia bisa jadi energi? Dimakan. Lewat sistem pencernaan diolah. Oke, benar. Nah, jadi hari ini kita akan membahas sistem pencernaan manusia, yang dimana kalian itu makan sesuatu, lalu nanti diolah oleh organ-organ di sistem pencernaan manusia. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu agar kalian itu dapat menjelaskan proses pencernaan pada manusia di dalam tubuh mulai dari mulut hingga ke anus, serta memahami fungsi masing-masing dari organ pencernaan tersebut. Lalu ada juga kalian itu bisa menyebutkan dan menggambarkan organ-organ pencernaan manusia seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, serta anus. Nah, jadi ada yang tahu gak sistem pencernaan itu apa? Organ tubuh. Ya, jadi sistem pencernaan itu adalah sistem yang di dalamnya itu ada kumpulan organ-organ dan juga struktur yang bekerja
bekerja sama untuk memproses makanan, menyerap nutrisi, serta mengeluarkan zat sisa dari tubuh. Proses ini dimulai dari mulut, di mana makanan itu dikunyah dan dicampur dengan enzim dalam air liur, lalu lanjut ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan akhirnya itu kita akan menuju ke anus atau biasanya kita pup ya, ya kan, pup. Nah, oke, sebelum kita nonton video nih, Ibu mau bagi kalian dua kelompok. Ibu bagi jadi Leli sama Levi sama Rika bertiga. Ibu bagi dua kelompok ya. Leli, Levi sama Rika bertiga, sedangkan Zahira sama Nabila berdua. Ya, Oke. Bu. Nah, sebelumnya Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Tolong diperhatikan ya videonya ya. Oke, kita mulai. Sebentar, suaranya tidak ada ya. Makanan yang kita makan tuh kemana perginya setelah dikunyah? Nah, hari ini kita akan jalan-jalan menelusuri perjalanan makanan dalam tubuh, alias mempelajari sistem pencernaan manusia. Yuk kita bahas. Semua dimulai dari mulut. Di sini makanan kita dikunyah oleh gigi, dibasahi air liur, lalu dibentuk jadi bolus supaya lebih mudah ditelan. Air liur juga mengandung enzim yang mulai mencerna karbohidrat loh. Setelah ditelan, makanan masuk ke kerongkongan, yaitu saluran panjang berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan mulut ke lambung. Nah, di kerongkongan ini ada yang namanya gerakan peristaltik, yaitu gerakan napas lemas di kerongkongan yang Bawa jajanan, Bu. Kenapa kok telat Andini? Tadi habis nungguin Pak De dulu. Wah, ya boleh ya ibunya. Silakan duduk ya. Gimana? Gimana? Gimana sih tadi katanya temennya ada yang masuk semua? Ini anak baru soalnya, Bu. Oh, belum tahu kali ya. Oke, nah, sampai sana. Kasih ini ya, tolong dikasih tahu ya Andini hari ini kita belajar apa. Kita belajar nonton ya. Tolong ditonton nanti ibu tanya-tanya ya. Ini aja, Bu, yang ditanya. Loh, Andini kan baru dateng. Apa sih, Nani? Dilihat ya, ditonton ya. dari ketemu kita. Sekarang bagi bagi lambung. Lambung adalah kantong elastis di perut bagian kiri atas. Di sini makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding lambung yang lemas dan mengandung orat. Sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh pita lambung yang mengandung enzim pepsid untuk memecah protein menjadi peptid, enzim peptid untuk mengembangkan protein susu menjadi kasein, dan yang terakhir asam glutamat untuk mengasam makanan dan kuman. Setelah itu, makanan yang sudah berbentuk bubur ini akan masuk ke usus halus. Usus halus ini panjang banget, bisa sampai 6-7 meter, terdiri dari 3 bagian. Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum, panjang sekitar 25 cm. Di sini makanan dicerna dengan bantuan getah pankreas yang mengandung amilase, mengubah amilo menjadi glukosa, tripsin mengubah peptid menjadi asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol, serta yang terakhir getah pedu yang membantu memecah lemak. Usus kosong atau jejunum, panjang sekitar 2,5 meter. Disinilah sisa makanan dari usus 12 jari dicerna lebih lanjut. Yang terakhir usus penyerapan atau ileum. Ini bagian banget. Disinilah sari-sari makanan diserap oleh pembuluh darah, lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Setelah semua zat gizi diserap, sisa makanan masuk ke usus besar. Tugasnya menyerap air, vitamin, dan mineral dari sisa makanan. Oh iya, di usus besar juga ada bakteri baik, yaitu E. coli, yang membantu membusukkan sisa makanan dan bentuk feses. Feses yang sudah terbentuk disimpan dulu di rektum. Kalau sudah
lancar. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, nah tadi kan kita udah nonton video kan ya Bu. Nah sekarang coba kita tuliskan organ-organnya secara urut dari Leli. Ayo ke depan nulis. Ada apa aja sih tadi organ-organnya? Tuh kan pasti nggak diperhatiin videonya Leli. Siapa yang mau duluan? Usus besar. Siapa dari urut? Siapa yang mau duluan? Ya silakan. Satu aja yang nulis Zahira aja semua organ. Ayo Zahira. Ayo Zahira. Idolnya habis ya Bu. Yang ini kayaknya emang habis deh. Oh habis Bu, nggak beli lagi. Iya tadi Ibu lupa mau beli. Mulut, terus setelah dari mulut apa? Udah habis ya? Iya. Oke deh disebutin aja deh, nggak apa-apa. Disebutin aja. Organ yang pertama ada mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga ada lambung, yang keempat ada usus halus, yang kelima ada usus besar, kemudian ada rektum dan anus Oke, terakhir. tangan dulu sudah Zahira. Nah, tadi kalau ada yang memperhatikan di mulut itu ada enzim apa ya namanya? Pepsin. Kalau pepsin itu ada di mana? Di lambung. Kalau yang ada di mulut itu namanya enzim amilase. Coba sekali lagi, enzim yang ada di mulut apa? Amilase. Oke. Nah, di kerongkongan itu ada yang namanya gerakan peristaltik. Nah, itu tuh apa sih gerakan peristaltik itu? Gunanya? Gerakan yang mendorong makanan masuk ke lambung. Oke, betul. Nah, oh iya, Ibu juga lupa menjelaskan. Nah, ternyata sistem pencernaan itu organnya itu dibagi jadi dua. Maksud Ibu, sistem pencernaannya itu dibagi jadi dua. Ada sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan pendukung. Kalau misalnya sistem pencernaan utama itu yang tadi yang disebutin Zahira organ-organnya itu dari mulut, kerongkongan, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Sedangkan kalau sistem pencernaan pendukung itu organnya itu ada hati, pankreas, sama ada empedu. Gitu ya. Oke, nah tadi di lambung ada apa aja? Ada gerakan apa aja? Ada dua. Apa? Mekanis dan kimiawi. Oke, mekanis dan kimiawi. Nah, enzim yang ada di lambung tadi apa aja? Ada tiga. Pepsin, terus tripsin, amilase kan ada di mulut Zahira. Oke, ulang ya. Enzim yang ada di lambung pepsin. Setelah itu ada renin sama asam amino. Kok asam amino sih? Asam klorida. Kalau asam amino itu terletaknya ada di usus. Oke. Coba ulangi lagi. Di lambung ada enzim apa aja? Ada pepsin, renin, asam klorida. Oke. Nah, tadi nih usus halus kan ada tiga ya, terdiri dari tiga. Apa aja tuh? Ada duodenum, usus 12 jari. Iya. Ada jejunum sama ileum. Ya. Berarti usus 12 jari, usus kosong sama usus penyerapan. Oke. Nah, di sini ya nempel sebentar ya. Nah, Ibu mau kalian mengurutkan organ-organnya ditempel. Siapa yang mau maju duluan? Saya. Rika. Ayo Rika. Ini di amplop sini kamu mana terserah pilih. Oh, ini. Ya.
Ya, kamu copot dulu ya double kicknya. Yang lainnya diperhatikan ya, jangan ngobrol sendiri ya. Dengan temennya. Dijelasin ya Rika, itu organ apa? Oke. Ini organ apa ya? Ini organ mulut, lalu ini organ kerongkongan. Bener gak? Benar. Letaknya di situ apakah benar? Betul. Oke, tepuk tangan dulu untuk Rika. Terima kasih Rika. Ayo selanjutnya siapa? Levi apa Levi? Saya. Ayo silahkan diambil. Diambil mau organ yang mana bebas. Ya. Bisa nggak nempel ya? Ya. Mau dibantu kan? Ya, Bu. Bisa, bisa ya. Nah, coba jelasin Levi ini organ apa? Ini lambung, teman-teman. Bener gak? Betul. Letaknya benar tidak? Betul. Oke, tepuk tangan. Terima kasih Levi. Selanjutnya siapa yang mau maju? Ada Saya. Zahira dulu atau Levi dulu? dulu. Ayo Zahira maju Zahira. Bintang kelas. Bintang kelas. Emang di sini tuh ada julukan bintang kelas ya Lele? Ada. Bintang kelas atau Ranking ranking 1 terus. orang Karena sana. saya diraih dari Pantes dari tadi Zahira terus yang jawab, harusnya kalian semua kan jawab. soalnya otaknya di saya tuh. Ya ampun, enggak dong, kita kan belajar bareng-bareng. Oke, kita lihat ini Zahira dapat apa ya? Suara umum, Bu. Ya. Apa sih ikut-ikutan sih? Soalnya tidak ada Zahira, tak bilang kenapa kok batuk, sakit. Kebanyakan es itu, Bu. Di depan banyak es tadi. Pasti Levi ya yang ngajakin jajan es terus. Enggak udah es, Bu. Enggak baik. Bikin sakit lambung. Iya benar. Coba nih ibu mau tanya nih. Tadi kan kita kan ngebahas tentang pencernaan nih. Biasanya kalian tuh kalau makanannya gak sehat gimana perutnya? Sakit. Sakit kan? Makanya kita harus belajar tentang pencernaan biar kita Enggak sakit. betul. Oke, kira dijelaskan itu organ apa? Ini namanya organ hati. Jadi dia sistem pencernaan tambahan. Ya bener gak? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk Zahira. Selanjutnya siapa Leli katanya tadi mau maju? Mari, Bu. Majulah. Ayo Leli, maju Leli. Leli ini. Yang mana Lel? Pilih. Ya Leli. Nah, oke. Ini organ apa Lel? Ini usus halus, teman-teman. Bener kan teman-teman letaknya di situ? Betul. Oke, tepuk tangan dulu tuh Levi. Selanjutnya yang terakhir, siapa yang mau maju? Karena ini tinggal satu organ lagi. Oke, tinggal satu organ lagi ya. Ayo Nabila maju yuk. Ayo. Oke, silahkan dicopot dulu dewan pikiran. Itu kan kenapa ya aku ngobrol sama Andini nggak diperhatiin temennya. Kita ngobrol tentang lambung, Bu. Ini tuh yang mau kenal lambung. Apa sih lagi? Siapa yang di sini punya penyakit lambung atau ibunya atau saudaranya? Saya punya. Ibunya. Terus sakit banget. Oke, Nabila dijelasin ini organ apa? Ini usus harusnya. Lo usus halus kan yang ini. Bisa, Bu. Ini usus besar. Ya, lalu ininya apa? Anus. Ya, tepuk tangan dulu untuk Nabila. Oke, karena kalian udah paham urutan-urutan organnya, jadi sekarang kita lanjutin ya. Ya, Bu. Kita lanjutin. Nah, ini nih. Kita membahas lagi tentang organ-organnya. Yang
aja? Pepsin, Reni, asam folik, Oke. Selanjutnya usus halus terdiri dari 3 bagian. Apa aja? duodenum, cecunum, dan ileum. Oke, nah di usus halus ini sebagian besar proses untuk pencernaan nutrisi. Nah, selanjutnya ada usus besar berisi kolon, rektum, dan anus. Ini ya, di usus besar itu ternyata dia itu nyambung sama si anusnya nih. Ini nih, dia nyambung ke anus dan rektum. Selanjutnya tadi ibu udah jelasin juga sistem pencernaan yang terhubung. Ada apa aja? Hati, kantong empedu, sama pankreas. Oke, jadi hati itu untuk tempat menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak dalam tubuh, dan kantong empedu itu untuk menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati dan melepaskannya ke usus halus saat diperlukan. Nah, terakhir ada pankreas, yaitu menghasilkan enzim apa? Amilase, Amilase dan protease. Oke, dan hormon insulin untuk mengatur gula darah. Nah, tadi kan ibu udah membagikan LKPD ya. Sekarang kalian mengerjakan LKPD. Coba bawa gunting sama lem kan? Bawa kan? Oke, hati-hati ya menggunakan guntingnya. Coba dilihat LKPD-nya di halaman 3. Nah, di situ kan ada kotak kosong ya. Nanti ibu akan membagikan selembar ini, nanti kalian gunting, lalu kalian urutkan organ-organ pencernaannya. Oke? Setelah itu di sebaliknya kalian tulis nama organ dan fungsinya. Nah, di belakangnya lagi nanti kalian checklist tentang sistem pencernaan. Oke? Banyak sekali Bu. Enggak kan ini kelompok ya. Paham ya? Nih, ibu bagiin dulu. Adiknya berarti ikut kelompoknya ini ya, Zahira sama Nabila ya. Ya Bu, ya. Ini ditempel aja saya. Oke, nanti jika sudah, ibu mau kalian mempresentasikan hasilnya ya. Apakah ada yang kesulitan? Menggunakan guntingnya hati-hati ya. Oke. Mana? Ini benar loh, ini gambar rektum, dan ini usus besar, dan ini usus halus. Dilihat ya, ini ada nomornya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilihat ya, jangan sampai salah. Ayo loh. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilihat. Nggak ngeprek, emang kayak gitu. Dilihat ya, harus. Kalian kan udah kelas 6, gimana sih? Kan harus bisa membaca. Oke. Ini apa nih? Selalu di sini berarti misalnya di sini. Oke. Setelah itu diisi ya di belakang organ. Apakah sudah? Ya, doakan dulu.
Ini jadi golongannya. Oke, nanti yang maju ibu spin ya. Yang maju ibu spin kelompoknya kelompok 1 atau kelompok 2. Kalau ini maju. Iya, maju dong. Demat siapa? Kelompok 1 itu kelompok Leli, Levi, dan Rika. Nah, kelompok 2 Zahira, Nabila, dan Andini. Andini coba dulu dong jaketnya. Ini Bu saya satu. Ada jelas. Bisa jadi ya. Ayo, apa fungsinya? Apa? Kenapa? Gak boleh mulut untuk jalur makanan. Emang gini? Ya kalian juga kelas 6 ya, gak boleh gini ya. Dia sering ngomongin anjingnya. Iya. Oke, sudah belum semuanya? Sudah. Zahira belum. Ayo, aduh, buru istirahat nih. Yang babynya udah dateng. Ini tampak siapa lagi? Tadi juga ada yang piket ya? Bukan jadwal saya, Bu. Hari ini jadwalnya Zahira sama Nika, Bu. Sama Adi juga. Ayo. Sudah? Sudah, Bu. Oke. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Oke, sekarang ibu spin ya. Siapa yang harus mempresentasikan hasil kerjanya? Ayo, kelompok 1 maju. Ayo, kelompok 1 silakan maju semuanya. Ini Rika doang. Ayo. Dari yang ini, organ-organnya, urutan organ-organnya. Nih. Coba jelasin dari mulai mana sampai mana. Ini ya, ada gambar mulut, ini gambar organ kecerdasan yang pertama. Ya, apa itu organ apa? Mulut. Ini buat masuknya makanan. Dijelasinnya nanti aja, maksudnya organnya dulu aja. Nama organnya aja. Rombongan. Terus ini Oh, kayaknya lambungnya terbalik ya. Terbalik ya itu lambungnya. ibu yang masak. Oke, nggak apa-apa, nanti dibetulkan ya. Ya, Bu. Ini usus halus. Loh, Usus besar, ini usus halus. Ini baiknya. Oke, coba teman-teman sama nggak jawabannya? Sama. Oke. Ya, nanti lambungnya tolong dibalik ya. Lambungnya itu kebalik. Nah, sudah coba. Enggak dong, itu kan tempelan, nggak harus ke dokter. Selanjutnya ini nih fungsi-fungsinya. Nah, sekarang fungsinya mulut itu tempat masuknya makanan. Terus kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke lambung. Yang ketiga, lambung untuk mencerna makanan. Terus usus halus untuk menyerap nutrisi makanan atau sari makanan. Terus usus besar itu meneruskan sisa makanan yang sebelumnya dikeluarkan. Terus yang terakhir, rektum, yaitu sebagai tempat keluarnya. Oke, selanjutnya.
Lambung berfungsi menghaluskan makanan secara mekanik dan kimia, itu benar. Usus halus tidak berperan dalam penyerapan sari makanan, itu salah. Yang benar, tempat utama penyerapan sari makanan. Ya, anus merupakan organ tempat penyerapan sari makanan, itu salah. Yang benar, sebagai tempat untuk mengeluarkan feses. Air liur membantu proses pencernaan makanan, itu benar. Pencernaan kimia dibantu enzim, benar. Mulut berfungsi menghaluskan makanan dengan bantuan air liur, benar. Lambung membantu mencerna makanan dengan gerakan otot, benar. Usus besar berfungsi meneruskan sisa makanan sebelum dikeluarkan, benar. Anus merupakan organ pencernaan makanan dengan bantuan enzim, itu salah. Yang benar, sebagai tempat keluarnya feses. Oke, dari kelompok 1 yang mengatakan, apakah tadi jawabannya ada yang berbeda atau sama? Oke, sama. Terima kasih kelompok 1 sudah benar ya. Jadi lambungnya tolong dibalik ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Sini ibu kumpulkan dulu KPD-nya. Iya, tadi ada kepala sekolah. Oke, nah sekarang biar kalian lebih seru dan lebih lebih mengingat sistem pencernaan, ibu punya lagu. Kalian nyanyi ya. Ayo berdiri biar lebih semangat dan lebih paham. Nah, ini adalah kalian tahu lagu ampar-ampar pisang kan, adanya kan? Oke, kita bakal nyanyi pakai lagu ampar-ampar pisang. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk rongkongan dan dari samping didorong ke lambung. Ada 3 macam enzim, ada peksin, ada renin, ada juga asam folik. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus besar serahin dan sisakan ampas. Ampas langsung dibuang di berbagai anus. Sulit ya? Besok-besok kita bikin lagu yang gampang aja ya. Nah, oke, karena kita sudah pengen istirahat nih, jadi hari ini ibu cukupkan. Sebelumnya ibu mau tahu kalian hari ini belajar apa aja. Tadi belajar sistem pencernaan, Bu. Ya, terus di dalam sistem pencernaan itu ada apa aja sih? Prosesnya gimana? Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, usus halus, usus besar, sama rektum dan anus. Oke. Nah, tadi di lambung itu terjadi pencernaan apa aja? Ada 2. Mekanik dan kimiawi. Enzim yang ada di mulut. Amilase. Oke, enzim yang ada di lambung. Ada peksin, renin, sama asam folik. Ya. Oke, jadi siapa yang mau menyimpulkan nih secara keseluruhan? Ayo Zahira. Jadi hari ini kita belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu ada dua tipe sistem pencernaan. Sistem pencernaan utama dan tambahan. Yang utama itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, sama anus. Kalau yang tambahan ada hati, kantong empedu, sama pankreas. Terus di lambung itu ada 3 enzim, enzim renin, pepsin, sama asam klorid. Kalau di mulut ada enzim amilase.
Oke, tepuk tangan dulu untuk Zahira. Nah, karena kita udah selesai, Ibu mau minggu depan kalian itu ngapain ya enaknya? Ibu mau kalian mencari penyakit-penyakit yang mengganggu sistem pencernaan. Oke, tadi kan di video sudah ada dijelaskan ada bakteri apa? E. coli kan? Nah, minggu depan kalian sudah mencari tahu penyakit-penyakit gangguan dari sistem pencernaan. Oke? Nah, sebelum Ibu tutup nih, hari ini perasaan kalian gimana? Senangnya itu kenapa? Apakah karena nempel-nempel atau nyanyi? Tadi nyanyinya seru. Oh, nyanyinya seru, katanya tadi nyanyinya susah. Iya, susah sih, tapi Oke, sekian pembelajaran Ibu hari ini ya. Kalian mau istirahat kan? Iya. Oke, Ibu tutup. Ibu tutup pembelajaran hari ini. Jangan lupa tadi tugasnya Ibu sudah kasih tahu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.